Tapi bawah yang ne diganti ma ajidu jadi ya. Wa uhaziru. Ini untuk sendiri. Ini untuk orang. Jadi kalau mendoakan orang lain, bismillah. Kalau Nabi, kalau menjenguk sahabatnya yang sakit, tangannya orang yang sedang sakit, mana bagian tubuh yang sakit, misalkan tangan, pegang tangannya. Bismillah, 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 baca 7 kali. Sambil diusap, bismillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhaziru. Ikhtiar kita doa, namun di balik doa ada kekuatan insyaallah. Tapi harus yakin. Nih doanya. Hapus sudah ya. Siko. Setelah itu, Ustaz saya sengaja agak panjangin karena bertahap datang. Sayang materi antum yang dapat mereka. Padahal kuna nyari panggung. Ustaz iseng. Baik. Satu lagi. Ini untuk doa untuk orang lain, sebenarnya masih banyak yang lain, tapi kita cukup 1-2 yang penting kita hafal bisa amal. Satu lagi untuk kita kalau sakit. Baik, ini doa untuk kita kalau yang sakit. Boleh tidak pakai yang atas-atas sih boleh. Silakan pakai yang atas, yang 2 di atas tadi boleh. Tinggal ganti domirnya saja. Nah ini spesifik untuk kita dan boleh juga untuk orang lain. As'alullahal azim. Boleh ikut saya. As'alullahal azim. Rabbul arsyil azim. Ayyashfini. Saya ulang lagi. As'alullahal azim. Rabbul arsyil azim. Ayyashfini. Artinya, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Rabbul arsyil azim yang memiliki arsy yang agung. Ya Allah, sembuhkanlah kami. Ya, jadi ini arti daripada doa-doa itu. Ini yang disebut dengan doa ma'tsur. Doa ma'tsur ini adalah doa-doa yang ada langsung narasi hadisnya dari Nabi. Jadi ada hadisnya langsung yang Rasulullah langsung amalkan. Kita tinggal pakai. Nah, kalau seandainya memang tidak hafal bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia, silahkan. Namun insya Allah kalau seandainya pakai yang seperti ini, karena memang Nabi yang pakai itu. Jadi silahkan kita pakai doa yang sedemikian. As'alullahal azim, Rabbul arsyil azim, ayyashfini. Dan mohon maaf ayahanda bunda, kalau punya saudara, keluarga yang banyak linglung, yang banyak pening dan segala macam, kuatkan saja, dia ajarkan untuk doa ini dan kita pun ikut mendoakan. Mana badan yang tidak enak, pundakku nih barat, benar panas, benar. Dibacakan doa. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus kita doakan, a'udzu biizzatillahi wa qudrati min syarri ma tajidu wa tuhazir. Saya ingat waktu di pesantren As-Salam dulu, saya punya kiai namanya Ustadz Isnu Jamal. Beliau punya anak jantung bocor dari bayi gitu kan. Nah, badannya tuh biru sekali, kukunya tuh. Dan kemudian setiap habis sholat, kebetulan anak ini sholatnya kan sama kiai itu di depan terus. Setelah sholat dibaringkan, dibaca terus doanya. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. Tiap hari itu kami nengok. Dan qadarullahnya tepat beliau menjak usia 8 tahun. Akhirnya ada orang yang mau mendonorkan. Saya nggak ngerti apa yang didonorkannya itu. Nah, ada yang mau mendonorkan.
Kalau bahasa dokternya kesempatan kesembuhan itu hanya 5%, 95%-nya gagal. Qadarullahnya hari ini alhamdulillah beliau sehat. Setelah dioperasi, 3 hari kemudian beliau pulang ke pesantren. Kami nggak kenal dengan beliau. Mohon maaf, 3 hari setelah operasi, pulang ke pesantren, nggak kenal kami. Karena yang kami tahu badannya tuh biru semua. Kuku biru, tangan biru, bibir biru, mata biru, semuanya biru. Ya kayak intinya badannya biru semua. Gelap biru itu. Setelah itu kok tidak keciri, jujur tidak keciri. Kemudian karena mungkin sudah bagus ya pokoknya segala macam. Nah, ini doa lah. Maka itu saya ajak kepada kita semua yakini dengan kekuatan doa. Dan sekarang kita akan lanjutkan materi yang akan disampaikan oleh gurunda kita, Ustadz Sukri. Saya kira nggak apa-apa kita agak panjang sedikit hari ini. Karena sayang kehadiran beliau. Beliau ini terapis nasional. Pekan depan bisa jadi sudah pulang ke... Ada di peta nggak Pulau Wantum itu? Jadi harusnya yang datang hari ini adalah Syekh ya, yang dari Palestina untuk menyampaikan materi tentang tarbiyah Al-Quran. Tapi beliau hari ini masih di Jakarta, dipanggil kedutaan. Alhamdulillah beliau masih mau membersamai kita di sini. Kita doakan semoga Allah lapangkanlah semua hal tentang beliau ini. Amin Allahumma amin. Kepada Gurunda Ustaz Sukri, kami persilahkan. Pakai ini saja. Mana Ustaz? Belakang Ustaz. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemarin tuh yang mahal untuk yang kemarin itu rasanya kurang pas kayak orang awal. Perbaikan sistem ajar ini tentang perbaikan sistem tubuh. Sistem tubuh. Jadi perbaikan sistem tubuh ini ada beberapa hal sangat simpel sekali ya sebenarnya. Perbaikan sistem tubuh ini terbagi dari dua. Yang pertama pemanasan.
Ulang. Nah, yang pertama pemanasan. Pemanasan ini penting sekali untuk perbaikan. Kenapa? Salah satu dengan panas itu bisa melancarkan peredaran darah kita. Salah satunya dengan olahraga ya. Olahraga. Olahraga apa yang paling dominan untuk menguatkan? Hah? Yang menguatkan, melenturkan, sama konsentrasi. Ya. Satu, berkuda. Kedua, memanah. Ketiga, berenang. Sebenarnya masih ada dua lagi. 4, 5. Bulat sama lari. Kita masuk ke berkuda. Kenapa salah satu berkuda itu memperbaiki sistem? Yang pertama, salah satunya sistem manusia itu kerangka tulang belakang, ya, kerangka tulang belakang. Sayang sekali nggak ada kerangkanya, saja. Kalau ada kerangkanya bisa saya jelaskan detail. Kenapa? Yang pertama, kerangka tulang belakang tuh harus kokoh. Kalau melintir otomatis ada penyumbatan. Ada penyimpangan otomatis ada penyumbatan. Ada penyimpangan otomatis ada kerusakan di organ-organnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pasti pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, dengan berkuda ya. Berkuda dulu kita ya, berkuda. Kenapa dengan berkuda bisa melenturkan? Yang kedua, kokoh pinggulnya. Kekuatan pinggul, tulang belakang, kepala, energinya naik langsung. Kekuatan kuda-kuda, pinggul, tulang belakang dilenturkan sampai energi ke kepala, dan konsentrasi menahan kudanya supaya enggak. Memperbaiki tulang pinggul. Tulang pinggul. Ini yang pertama. Kenapa di situ kuda-kuda kita kuat dan pinggul kita kuat dan konsentrasi juga kuat dengan berkuda. Yang kedua, konsentrasi. Yang keempat, pelenturan. Melenturkan. Maaf ya. Melenturkan. Yang kelima, empat, tiga ya. Tiga. Yang keempat, keseimbangan.
saling menguatkan. Ini dengan berkuda aja. Ini dengan berkuda aja bisa seperti itu. Makanya kalau ada yang saraf kejepit, bawa berkuda insya Allah sembuh dia. Karena itu memperbaiki tulang pinggul, tulang belakang sampai ke atasnya semua. Kalau saraf kejepit itu dengan ini sebenarnya udah cukup, nggak perlu terapi sebenarnya. Yang kedua, dengan olahraga apa tadi? Berenang. Kemana? Memanah ini yang pertama, satu, konsentrasi, kefokusan, melatih kefokusan. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, kekuatan rongga dada, pernapasan. Yang ketiga, kekuatan. Maka di sini yang ketiga ini luar biasa nih. Ketika Rasulullah itu melihat ada tanding panahan di dua daerah, maka Rasulullah langsung pergi di tempat dua daerah tersebut. Saking cintanya terhadap olahraga memanah. Dan juga dengan olahraga memanah itu kekuatan kaum muslimin. Maka kalau kita melatih, maka ajarilah anak berkuda manah renang. Di sini dari kecil kita melatih anak-anak. Kenapa harus melatih? Supaya nggak main handphone terus. Di situ ada kefokusan, di situ ada kekuatan. Hilang HP itu anak hilang. Nggak akan ada dia main HP lagi ketika kita mengajarkan dia anak memanah. Nggak akan ada. Yang pertama konsentrasi dia akan sibuk dengan olahraga ini nanti. Dan juga dia akan kuat dengan memanah. Dan terus pernapasan otomatis karena menaik rongga dada. Rongga dada dan feeling fokusannya terhadap target. Yang ketiga, baru renang. Renang itu melenturkan 360 persendian dalam tubuh. Nah, sama juga ada yang saraf kejepit, dengan berenang bisa melenturkan dan saraf kejepitnya sembuh, insya Allah. Nah, dengan 3 olahraga ini aja diamalkan, insya Allah sudah memperbaiki sistemnya luar biasa. Nah, di sini sebelumnya ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang bertanya dulu nggak? Nggak ada ya? Aja Ustaz. Belum ada nih? Belum ada. Lanjut ya. Oke. Dengan 3 ini aja perbaikan sistem itu luar biasa pengembangannya. Makanya sekarang kenapa kok belajar panahan itu katanya teroris lah, ya, katanya radikal lah. Bukan. Di situ melatih konsentrasi kita, kekuatan kita, bukan untuk hanya untuk perang, itu olahraga yang makanya sebaik-baik olahraga, sebaik-baik permainan kalau sesuai itu memanah sebaik-baiknya. Nggak ada main handphone. Tuh anak-anak main handphone. Nah, dulu waktu saya kecil itu mainnya anak-anak itu ketapel, nembak burung, nembak apa. Sekarang anak-anak, kenapa anak-anak sekarang tuh kesibukannya di rumah dan banyak yang step, banyak yang konsentrasinya hilang, banyak yang minus matanya, bahkan ada yang kanker lah, ini radiasi HP. Itu akibat radiasi dari HP-nya.
Itu luar biasa sekali. Makanya kalau kita ajarkan anak kita yang udah olahraga sunnah, insya Allah akan bagus langkah-langkahnya, nggak akan ada penyakit yang aneh-aneh dalam tubuh anak tuh. Kenapa? Yang pertama, dia menentukan kekuatan sama konsentrasinya bagus untuk anak-anak. Maka dari kecil dia diajarkan. Makanya kalau ketika orang diajarkan dengan baik untuk olahraganya, otomatis sistem tubuhnya akan baik. Nah, ini salah satu sistem perbaikan sistem dengan olahraga Rasulullah. Nah, ada lagi, sebenarnya ada dua lagi, gulat sama lari. Gulat itu melatih kekuatan yang luar biasa. Makanya Rasulullah itu pegulat yang sangat luar biasa. Nggak ada aja Rasulullah yang bisa mengalahkan beliau. Nggak ada yang bisa mengalahkan beliau. Kekuatan dia pun sungguh luar biasa dan kesehatan beliau pun sungguh luar biasa. Kenapa? Yang diamalkan olahraga yang memperbaiki. Ya? Belum ada pertanyaan ya? Hapus? Hapus ya? Oke. Ini belum masuk. Setelah sejenak.
ya. Yang tadi ada yang kurang paham nggak? Insya Allah paham ya. Kita lanjut. Terus bela diri ya. Bulat ya. Bulat. Bulat. Kenapa salah satu bulat itu termasuk? Karena salah satu olahraga yang seimbang juga menguatkan bagian sisi tulang belakang. Menguatkan otot ya. Otot dan kelenturan. Makanya dengan gulat ini orang-orangnya lentur, kuat. Walaupun badannya kecil, kuat dan lentur. Yang kuat itu bukan yang kaku, yang keras, tapi yang lentur dan ototnya bagus. Nah, ini dia gulat. Makanya dalam ilmu bela diri itu orang yang bisa mengarahkan tulang belakangnya, energi tulang belakangnya akan kuat. Karena tulang belakang itu yang paling dominan. Nah, nanti kita bahas tentang perbaikan tulang kerangkanya nanti. Yang selanjutnya tadi lari. Ini sama dengan memperbaikan pinggul tadi juga dan kelenturan. Makanya ini enggak termasuk yang umum. Jadi yang umum tadi 3. Udah termasuk dengan yang 3 tadi untuk perbaikannya. Ya. Nah, kita lanjut ke tulang kerangka ya. Nah, ini simak bagus-bagus ya, tulang kerangka. Karena yang ini yang dominan, banyak terjadi orang tuh penyimpangannya. Nah, kerangka. Kenapa dalam Tibbun Nabawi itu ada perbaikan sistemnya dengan kerangka? Itu pengembangan. Ini pengembangan, dengan kerangka ini pengembangan. Karena semuanya nempel di tulang. Apapun yang di dalam tubuh manusia itu semuanya nempel di tulang. Itu Ustadz Haris Hidayatullah, guru saya, dia almarhum ya. Dia meneliti bagaimana sih bentuk tulang yang bagus, karena beliau kan ahli pesawat keseimbangan. Maka manusia itu kalau seimbang otomatis kondisi tubuhnya bagus. Maka beliau menemukan itulah namanya terapi PAZ, pengobatan akhir zaman dengan metode tulang belakang, memperbaiki tulang belakangnya. Maka di situ beliau mengambil dari surat Al-Mu'minun tentang surat penciptaan ya. Makanya ketika beliau itu meneliti tentang tulang, dalam dia meneliti itu banyak cobaan-cobaan yang terdapat pada diri beliau dulu. Yang pertama, beliau kena sakit pinggang yang luar biasa. Beliau belajar kemana-kemana. Beliau sakit. Bahkan pernah beliau tuh sakit sariawannya nggak sembuh-sembuh, mengobati dengan lintah tadi. Nah, tapi dengan sistem kerangka ini baru mulai mumbing naiknya itu tahun 2016. Dan terkenalnya itu tahun 2018. Terkenalnya. Itu yang namakan terapi PAZ, pengobatan akhir zaman. Itu boleh buka di YouTube. Banyak itu. Nah, kenapa beliau menemukan itu? Itu memperbaiki sistem kerangka tulang belakangnya. Makanya ketika tulangnya bergeser, otomatis yang lainnya ikut bergeser. Kenapa? Allah tidak ada menciptakan organ. Maka di situ fakadzona izomalahman, tulang kerangka dibungkus daging.
nggak ada. Coba contoh nih, baju yang saya pakai juga nempel di tulang. Contoh ya, ini contoh simple. Ketika badan kita lurus, otomatis ini nggak seimbang dia. Kalau badan saya melintir sedikit, otomatis kusut. Nah, sama yang di dalam anggota tubuh kita. Ketika tulang belakangnya melintir atau skilosis atau yang lordosis atau apapun itu namanya, tetap ada masalahnya di titik itu. Makanya di sini contoh ada yang bawa kertas selembar, boleh minta kertas selembar. Nah, ini umpama ya, ketika lurus dia lentur. Ketika dia lurus, tulang belakang tuh dia lentur. Mau diapakan aja enak. Ketika dia udah melintir, keras, kaku, maka itu timbul penyumbatan. Tergantung kondisi yang dimana letak melintirnya. Kalau melintirnya di tulang belakang di saraf, misalnya di saraf jantungnya yang kena. Kalau ilmu dokter barat, keilmuan barat, itu pasti di otak-atik jantungnya, karena keilmuannya seperti itu. Salah satunya ilmu Allah juga. Silakan mau berobat sama rumah sakit pun nggak apa-apa, silakan. Tapi ada pilihan yang terbaik menurut Islam. Perbaiki langsung sistem tulang kerangkanya, insya Allah semuanya bagus. Makanya kemarin pasien saya itu bilang, saya dukun, kenapa? Kok langsung sembuh gitu? Kok saraf kejepit langsung, yang nggak bisa berdiri kok langsung bisa berdiri, yang nggak bisa jalan kok bisa jalan? Kenapa pengobatan bisa kayak gitu kan? Yang ada benjolan kok bisa langsung hilang benjolannya? Karena di situ ada sistem kerangkanya yang nempel ada sistem raga tulang kerangka itu mempengaruhi semua otot-otot dan daging-dagingnya. Makanya Allah nggak ada ciptakan organ. Sama juga kita tengok ketika siapa namanya yang seorang hamba itu yang diperintahkan oleh raja mengambil daging yang paling bagus, itu siapa namanya? Siapa namanya? Nah, beliau itu diperintahkan Allah itu, diperintahkan rajanya itu mengambil daging yang paling bagus. Di surah Luqman. Ya, diperintahkan Allah untuk mengambil daging yang paling bagus, beliau ambil hati. Arti daging yang paling bagus, ambil beliau hati. Dan beliau diminta juga sama raja itu ngambil daging yang paling buruk, juga diambilnya hati. Berarti hati itu bukan organ, termasuk daging. Maka apapun bentuknya selain tulang itu daging. Makanya semuanya nempel di tulang tadi. Nah, makanya ketika kita memperbaiki struktur tulang kerangkanya, otomatis darah lancar. Penyumbatan nggak ada lagi. Maka yang melintir-melintir itu melintir balik. Maka konsep dari beliau itu ketika ada yang kebuka ditutup, ada yang ketutup kebuka dibukakan, ada yang melintir balik. Itu konsepnya. Ada yang tegang dikendorkan dan kendor ditegangkan. Ada caranya, ada diagnosanya. Ya, qadarullahnya belum jadi pelatihan karena ada kawan kita tuh nggak bisa. Ya, qadarullah nggak bisa jadi ngisi pelatihan. Tapi alhamdulillah juga banyak yang terbantu di Darul Mahabbah. Nanti ada insya Allah besok pengobatan di Darul Mahabbah dari jam 8 sampai selesai jam 4. Nah, untuk pasien kapasitasnya 30 orang untuk besok. Terus hari Sabtu 30 orang, hari Ahad 30 orang, dan hari Senin 30 orang. Yang mau daftar silahkan.
ke Darul Mahabbah. Nah, di situ ya. Nah, kenapa tadi tulang kerangka ya? Rangka. Ustadz Haris itu dia nengok dari pondasi dulu. Maka ditelitinya di tulang pondasi. Pondasi itu mana? Tulang ekor di apit pinggul kemarin ya. Tulang ekor di apit pinggul itu pondasi. Pondasi manusia di mana? Manusia tulang ekor di apit pinggul. Nah, itu pondasinya. Makanya ketika makanya ke setiap orang tuh kakinya beda-beda. Ada yang jalannya gini, contoh ya. Ada yang jalannya gini, kebuka dua-dua. Ada yang jalannya, pernah nggak nengok anak tuh jalan gini? Jinjit. Nah, ini pinggulnya ketutup. Ada yang kakinya sebelah sini. Ada yang nyeret. Ya, maka macam-macam. Jadi itu salah satu diagnosa dari metode perbaikan tulang belakangnya. Makanya di situ nanti kita akan melihat tuh titik-titik mana yang sakit, titik-titik mana yang kena. Makanya ketika bayi itu lebih gampang memperbaikinya. Kenapa? Karena masih lentur. Yang tua-tua sulit, rapuh. Makanya ketika di Darul Mahabbah kemarin, di pasiennya itu nggak ada yang muda-muda, yang tua-tua. Pulang kusut muka saya. Ya, yang tua-tua kusut muka saya jadi pulang. Jadi Ustaz nengok, kok mukanya kusut? Iya, susah. Kenapa? Yang tulangnya yang susah-susah, yang tua-tua gimana mau diperbaiki lagi? Susah. Makanya memperbaiki itu tadi dari kecil. Dengan dibedong, diperbaiki tulangnya bagus-bagus, lurus. Nah, insya Allah nggak akan ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Makanya nggak ada penyakit itu penyakit keturunan kalau ketika kita mengekatnya. Nah, yang menurunkan penyakit itu Allah dan akan sembuhkan karena Allah. Nggak akan ada. Maka tadi metode tulang ini luar biasa. Makanya ada psikolosis, ada yang badannya kayak gini. Ada gini. Nah, tergantung dengan olahraganya juga. Kita tengok pemain badminton. Makanya di PAS itu istilahnya ada pelintiran badminton, ada pelintiran golf, ada poli. Nah, macam-macam. Olahraga-olahraga seperti itu nggak seimbang. Ya, kalau mau main silahkan, nggak apa-apa, nggak ada larangannya. Tapi kurang seimbang. Yang pertama, olahraga, saya bisa memvonis sekali nih. Kebanyakan orang pemain badminton yang berlebihan atau atlet apapun dia, kalau dia main dengan tangan kanan, otomatis jantungnya ketarik. Maka di situ ada timbul penyumbatan, ketarik. Apalagi tuh ngambil ke atas tuh, narik semuanya. Yang kedua, golf. Golf bisa memvonis dengan diabetes, karena melintir ke kiri. Pankreasnya kena. Futsal itu cedera, bisa luka, bisa terkilir, bola sejenisnya. Tapi coba kalau olahraga berkuda, dituntun bagus-bagus, renang dituntun bagus-bagus, bela diri dituntun bagus-bagus, mana dituntun bagus-bagus. Nggak ada yang namanya kontak body fisik. Ya, maka olahraga yang itu tadi luar biasa. Bukan nggak boleh kan main badminton, bukan, boleh silakan. Aja sekedar mencari keringat boleh. Apa? Ya. Maka mengaplikasikan di situ tuh, karena saya anak penjas olahraga, dasarnya di situ. Saya kuliah di jurusan olahraga penjas. Jadi makanya saya tahu apa penyimpangannya. Nih, salah satunya poli.
Poli itu tusernya saya bisa memvonis vertigo langsung. Kenapa? Yang tusernya pasti dia nongak. Saraf di sini ketekan, otomatis bisa vertigo, dia pusing, kelengan dia. Nah, makanya dengan kerangka itu semuanya nempel di kerangka. Apapun bentuk bendanya nempelnya di kerangka. Kalau kerangkanya jelek, otomatis yang dalamnya ikut jelek. Makanya di sholat itu luar biasa memperbaiki, meluruskan, kerangka tulang diluruskan, terus posisinya diluruskan semua, rapi dia. Nah, itu salah satu perbaikan sistem tulangnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ayo, silakan. Itu ada satu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samarkan yang ada di Pulau Kejora. Saya mau bertanya masalah tentang perbaikan sistem tadi. Itu kan yang olahraga, terutama olahraga gitu ya. Sejenis olahraga pun pasti ada cedera gitu. Cedera. Itu bisa diperbaiki enggak? Bisa. Ya dengan cara apa gitu, misalkan lari apa yang tadi itu kan ada sejenis di situ, ada memanah, ada berkuda, ada lari, ada gulat. Nah yang namanya penyakit sejenis olahraga ataupun futsal ataupun yang lainnya pasti ada Cedera. rusaknya gitu ya. Nah dengan cara yang tadi bisa diperbaiki ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salah satunya dengan olahraga tadi penyimpangan golf ya. Ya salah satunya. Contoh. Kan pertanyaan ini dengan olahraga lain kan bisa cedera nih. Dengan olahraga yang sunnah itu bisa diperbaiki nggak? Kan gitu. Nah, bisa, insya Allah bisa. Kenapa? Olahraga yang 3 tadi itu menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Kenapa menyeimbangkan? Kita main badminton nih. Terus kita habis main badminton, kan otomatis tarik dia. Nah, kita olahraga renang itu seimbang. Lentur lagi dia, balik ke posisi awal. Nah, kalau main futsal, terkilir dia. Ya, terkilir, itu harus ke terapis. Nggak bisa dengan berkuda. Nggak bisa. Harus ditarik lagi, harus diurut lagi. Nggak bisa itu. Nah, tapi kalau dengan olahraga yang lain, melintir misalnya main tenis, melintir, bisa dengan berkuda memperbaikinya. Kalau nggak cedera fatal, nggak patah tulang atau nggak terkilir, itu bisa dengan olahraga sunnah tadi memperbaikinya. Makanya di dalam bela diri itu ada pengobatan, Pak. Jangan salah, di dalam bela diri itu, makanya orang-orang ahli bela diri bisa merasakan tulang orang, bisa merasakan bentuk ototnya. Maka praktisi bela diri itu bisa memperbaiki yang terkilir, tek selesai. Makanya banyak pengobatan Cina itu orang-orang ahli-ahli kungfu. Makanya patah-patah tulang, trik tarik. Selesai, beres sama dia. Maka yang terkilir itu seperti itu cara ngobatnya. Tapi ada juga yang nggak perlu pakai itu. Contoh tadi kan yang kita main olahraga yang nggak seimbang, kita seimbangkan dengan renang bisa, dengan kuda bisa, dengan memanah untuk rongga dadanya bisa. Ya, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kenapa permasalahan anggota tubuh yang udah nggak lurus, istilahnya itu bungkuk? Ya. Apa yang harus diperbaiki dan penyebabnya apa? Nah, yang pertama nggak melaksanakan sunnah, yang pertama nggak melaksanakan sunnah, yang kedua sholatnya nggak benar, yang ketiga juga nggak memperbaiki dari dini. Itu masalah awalnya. Makanya ketika sholatnya benar, lurus, rukuknya bagus, dan juga nggak akan bungkuk dia. Kebanyakan orang rukuk gini, kan bungkuk. Apalagi gini, nah ketarik lagi nih, makin bungkuk lah dia, ya kan?
Jadi sholat yang benar gimana rukunya? Ditarik. Jadi lurus. Makanya ketika kucing aja, kucing nggak ada kena saraf kejepit, Pak. Coba kita lihat kucing. Ada nggak kucing kena saraf kejepit? Nggak ada, Pak. Kenapa? Habis bangun tidur dia merenggangkan tulangnya. Nah, manusia di mana sholatnya? Gimana? Bapak nanya ini tadi faktor U. Faktor usia. Ya faktor usia susah. Karena apa? Enggak benahi dari dini. Maka ada latihannya nanti. Ada latihannya supaya ada latihan mandiri supaya diperbaiki dengan bagus. Contoh nih, ada skolosis gini, merek sini ya. Nah, ada diagnosanya pasti pinggulnya ke sini. Pinggulnya kebuka misalnya kan, tinggal ditutup, sit up ke belakang, luruskan. Itu salah satunya bisa. Maka metode-metode perbaikan itu ada olahraga. Oh, ini tulangnya seperti ini. Olahraga apa yang pas? Bagaimana cara memperbaiki? Gerakannya seperti apa? Nah, ada caranya. Contoh, pinggul yang ini kebuka, ketarik ke belakang. Contoh ya. Pinggul yang ini kebuka, ketarik ke belakang. Pasti badannya ke sini menyeimbangkan. Tarik-narik nggak dia? Nah, olahraga yang pasnya gimana? Ini ditutup, ditarik ke depan. Kayak gitu menyeimbangkannya. Sit up terus menerus. Kayak ula hoop, Pak. Kayak ula hoop. Ula hoop kan udah lama tuh melingkarnya. Bagaimana cara meluruskannya? Caranya buka, luruskan, dipanaskan. Salah satu gerakan itu memanaskan. Terus berulang-ulang. Makanya kalau ketika saya menterapi orang, saya kasih PR-nya. Oh, ini kerjakan PR nih. Kalau nggak dikerjakan, ya salah siapa? Bukan salah saya, salah pasien. Oh, ini latihan seperti ini, kerjakan. Makanya perbaikan tulang itu tergantung dari tadi. Oh, olahraganya ini, meluruskan. Makanya setiap pasien itu saya kasih PR. Apa PR-nya? Ini. Nah, paham? Ada lagi pertanyaan? Yang ibu-ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz, untuk pengobatan hipertensi dan kaligata. Ya. Kaligata yang kadang-kadang menyerangnya malam hari. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya nggak ngomong penyakit, ya. Dari tadi saya nggak ngomong penyakit. Penyakit itu akan sembuh sendiri ketika darahnya lancar. Sistemnya bagus, darahnya lancar, akan sembuh. Makanya saya menterapi ada penyakit ini gerakannya sama. Ada penyakitnya sama, gerakannya beda. Maka perbaikan sistem itu diperbaiki, insya Allah yang gatal-gatalnya hilang. Kalau di medis, saya nggak tahu penyebabnya apa. Katanya kalau gatal-gatal itu ada di penyumbatan paru-parunya. Katanya sih gitu. Tapi kalau saya enggak, langsung perbaiki aja sistem kerangkanya, perbaiki, darahnya lancar, insya Allah bagus. Karena di situ gatal itu ada bakteri di situ, ada jamur. Penyebab jamur apa? Penyebab jamur itu salah satunya darah nggak lancar, dia penyumbatan ada tempat ya untuk hidup. Ada kelembaban, otomatis ada tempatnya untuk hidup. Contoh nih. Genteng bocor, apa yang harus dilakukan? Bocor ya, genteng bocor, apa yang harus dilakukan? Apakah harus dipel? Dipel aja nggak akan hilang dia, jatuh lagi, bocor lagi. Jadi sistemnya diperbaiki. Apa? Perbaiki gentengnya. Jadi jangan diperumit. Jadi orang yang cerdas nih, perbedaan orang yang cerdas sama orang yang kurang cerdas. Ya, perbedaannya. Perbedaan orang yang cerdas sama yang kurang cerdas.
Yang pertama, orang yang cerdas, benda yang rumit disederhanakan, yang sederhana digampangkan. Itu yang cerdas. Tapi kalau yang kurang cerdas, benda yang simple dirumit-rumitkan, benda rumit tambah rumit. Contoh, tentang saraf kejepit aja. Ilmu kedokteran barat, kalau dengan saraf kejepit itu operasi. Ini pakai bedah, terus diambilnya baut, masukkannya lagi, bedahnya, terus ditempel, kan rumit kan? Nah, kalau pengobatan Islam gimana caranya? Pengobatan Islam ada caranya. Dengan apa? Perbaiki sistemnya, tulang kerangkanya, selesai. Kalau mau nengok, silahkan tengok di YouTube itu pengobatan akhir zaman, banyak itu. Ada caranya, simple. Maka perbedaannya itu antara pengobatan Islam, Barat sama Cina beda-beda. Pengobatan Cina, yin dan yang-nya seimbangkan. Pengobatan Islam itu memperbaiki sistem untuk menyeimbangkan. Pengobatan Barat beda lagi. Maka semuanya itu ilmu Allah. Yang mana mau kita pilih? Silahkan. Kalau yang punya akal, yang punya kepintaran yang di atas rata-rata, nah pilih yang mana? Ya silahkan pilih yang mana tuh. Ya, yang mau yang simpel diberat-beratkan atau yang berat disimpelkan? Yang asma kan tinggal rongga dadanya sempit, perbaiki daerah rongga dada. Tadi ada yang nanya sama saya, kanker payudara itu gimana? Apakah harus dipegang payudara? Enggak harus dipegang. Enggak harus dipegang. Enggak ada saya pegang payudara, enggak ada. Gimana caranya? Bahkan ada yang saya suruh lompat-lompat aja orang tuh. Angkat kaki sebelah, saya suruh lompat-lompat. Ada suruh telentang, ada suruh sit up. Kadang saya pelintir balik badan. Enggak ada saya pegang-pegang apa? Makanya tadi semuanya nempel di tulang. Kalau tulangnya bagus, otomatis yang lain ikut bagus. Nah, dan sampah-sampah di dalam tubuhnya dibuang. Dan nutrisi apa yang pas untuk dia. Makanya tadi kemarin tuh semuanya harus berkaitan. Ada nutrisi masuk inputnya, ada outputnya, ada perbaikannya. Semuanya harus disatukan. Nah, ada lagi? Silakan belakang. Ya. Anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau bertanya, Ustaz. Tadi ada olahraga, salah satunya itu berkuda, Ya. dapat menguatkan sistem organ tubuh. Ya. Nah, berkuda ini kan cenderung duduk. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah dengan berkendaraan bisa manfaatnya seperti berkuda lagi? Kan sama-sama duduk. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Pertanyaan bagus. Apakah dengan berkendaraan bisa menterapi? Nah, beda berkuda dengan naik motor beda. Berkuda posisinya gini, jepitnya pakai lutut, badan tegak, digoyang-goyang sama kuda, ditarik dan kelenturan, bergerak semua. Kalau motor duduk, diam, gas, beda, nggak bisa. Mana nggak bisa dengan berkuda, nggak ada ayunannya, ya. Nggak bisa. Kalau berkuda itu jelas masuk, naik, berdirinya dengan lutut, dipegang fokusan kita ke depan, mengalihkan kuda, tarik kiri kanan, digoyang sama kuda. Nah, beda dengan tadi motor. Walaupun ada lubang-lubang jalannya kan, walaupun ada lubang-lubang itu makin parah, makin turun perutnya, makin parah. Perutnya makin turun, makin parah. Kenapa makin parah? Karena nggak ditutup. Nih, contoh kuda itu menutup pinggul.
Pinggul tutupnya, kekuatan di perut itu kuat, dada kuat, otot kuat, semuanya seimbang. Beda dengan naik motor, nyongkol, gas, dia bisa sampai, nggak ada gerakan, nggak ada uahnya. Ya, ada lagi nggak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua. Yang pertama ini kalau dari olahraga sudah itu kan ada memanah, Ya. ada berenang. Ya, Kalau gym atau fitness itu masuk ke kategori kah atau ke berisiko gym? nah, Pertama, yang kedua ini Ustaz. Saya sering menemukan teman yang kalau baju lurus gitu kan, dia pasti larinya ke luar gitu. Masuk sendiri gitu, lari ini baju yang salah atau saya yang salah? Lari terus baju itu kendalanya apa? ya. Kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi fitness ya. Fitness tuh tergantung tulangnya juga. Makanya fitness tuh ada gurunya, ada pemandunya. Ketika ngangkatnya terlalu berat, kondisi tulangnya enggak seimbang, dipaksain cedera. Walaupun dia olahraga yang bahkan itu olahraga yang gulat itu salah satu ada fitnessnya. Nih contoh ada satu orang. Contoh satu orang ke depan. Contoh yang kuat, yang paling kuat. Ayo yang paling kuat, ayo. Ini kuat nih Pak Polisi. Ya, yang paling kuat. Yang pertama ada tekniknya. Bagaimana seimbang bentuk tulangnya. Nah, coba sekilas Bapak dorong saya. Nih, saya nggak ada pakai kuda-kuda nggak pakai ya, bukan silik ya. Ayo, dorong. Tuh, saya ngarahkan kekuatan dia. Jadi saya nggak kedorong. Kenapa? Dia pakai kekuatan, saya kekuatannya saya seimbangkan. Coba, contoh. Tuh, malah dia nggak seimbang. Makanya belajar bela diri itu salah satu melenturkan dan menyeimbangkan tubuh. Itu salah satunya. Ya, sudah. Jadi ada cara dan tekniknya. Nah, dan juga tadi yang apa? Baju ya? Baju miring. Baju miring. Iya, tulangnya ikut miring ya, bajunya miring lah. Tulang belakang. Nih, kalau tulangnya sklerosis gini otomatis nih, pasti keluar dia. Kalau tulangnya segini, pasti belah nih yang keluar. Kan gitu. Makanya kan baju pun yang kita pakai nempel di tulang. Ya kan? Logika nggak? Jadi olahraga apa bagus Ustaz? Yang baju yang miring gitu. Ya, makanya kalau skoliosis ada diagnosanya, ada cara terapi mandirinya. Dia didiagnosa dulu. Oh, tulangnya larinya kemana nih? Pinggul yang mana yang kena? Harus diapakan olahraganya apa? Gitu. Nah, gitu caranya. Belakang dulu. Bang, ada belakang Bapak. Biar sekarang biar orang nanya aja Ustaz ya. Biar tahu. Karena saya nggak ada materi. Harus bertanya biar apa? Harus banyak yang bertanya. Biar ilmunya keluar. Kalau kena materinya nggak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi saya ingin bertanya, apakah kondisi tubuh terutama di bagian perut kalau misalnya sering kembung, sering masuk angin itu ada pengaruh dari tulang atau kerangka kita Ustaz? Ya. Karena saya sering merasakan hal seperti itu. Ya pas. Itu umumnya tuh sudah misalnya jam-jam 12 ke atas baru terasa kembung sampai dengan menjelang malam seperti itu.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti ada. Karena apa? Semuanya tadi nempel di tulang. Pasti ada yang nggak seimbang. Nah, apa yang kita makan itu yang menyebabkan salah satunya juga angin. Salah satunya angin. Kenapa angin yang di dalam tubuh nggak mau keluar? Bukan masuk angin. Kalau istilah masuk angin, kalau orang nggak masuk angin mati, Pak. Ya, nggak masuk angin mati. Coba Ustadz bisa bernapas nggak menghirup udara? Mati 5 menit aja dah. Coba mati. Tapi kenapa yang di dalam nggak mau keluar? Intinya itu pasti ada yang bermasalah, penyumbatan pasti ada. Nah, di mana bentuk apanya, cara menterapinya? Tergantung tadi diagnosanya, bentuk pelintiran tulangnya di mana. Makanya terapi tadi ada panas tadi. Bagaimana cara memanaskan supaya anginnya itu keluar? Nah, gitu. Paham Pak ya? Nah, ada lagi. Masya Allah. Prioritas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas terapis yang kami berdua suami istri yang dilakukan oleh Ustaz Jupri. Karena kami sebelumnya kami terapis berdua itu hampir 8 kali terapis per tiap minggu. Jaraknya lumayan dan mengeluarkan uang boleh katakan bukan sedikit. Tetapi setelah terapis sama Ustaz Jupri, jaraknya dekat, kemudian waktunya sangat singkat dan tidak ada makanan yang dilarang. Kalau kemarin bisa 5-6 makanan yang tidak boleh dimakan. Tetapi Ustaz Jupri tidak ada batas untuk makan, tidak ada larangan untuk makan. Ini kami merasa berbeda gitu. Terapisnya cepat, singkat, dan tidak ada larangan. Yang kemarin-kemarin itu banyak pantangan untuk dimakan. Pertanyaan saya, ketika kami berobat, ini baru merasakan minggu pertama. Apakah nanti kami akan kembali lagi nggak penyakit kami? Dan kalau itu kembali lagi, ada reaksinya ke berapa? Kesalahan apa nanti yang kami akan perbaiki ketika nanti kembali lagi? Kurang lebih kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ketika saya terapi pastikan ada latihan yang saya berikan ke pasien. Ada kan? Nah, terapi yang saya berikan, kenapa saya beri latihan? Supaya orang nggak balik lagi ke saya. Kenapa saya kasih latihan? Nih, jahatnya kedokteran barat, kasih obat nggak bisa ngeser tulang, Pak. Ya, maka tadi kayak ulahu, bagaimana cara meluluskannya? Terus ditulas, diulang, udah bagus, udah selesai. Dan lakukan olahraga yang tadi, seimbangkan. Makanya ada latihan yang saya berikan ke pasien. Setiap pasien pasti ada PR. Ustadz apa PR-nya kemarin? W. Udah kerjakan nggak? Jarang. Ya tetap ada. Ya. Makanya kenapa kok nggak ada pantangan? Makanan halal kan? Kalau halal untuk apa? Kita mau makan ini. Nih salah satunya. Kita mau makan rendang. Rendang. Kan enak nih rendang nih. Luar biasa, nikmatnya luar biasa. Kita pengen makan. Oh, saya ada penyakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Dengan pemikiran kita udah mindsetnya ke situ, jadi sakit juga itu salah satunya. Udah jadi sakit. Itu penyebab sakitnya juga. Oh, ini abang makan ini. Makan apa namanya? Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Jadi mau makan apa kita? Makan nasi nggak boleh. Terus makan buah-buahan ini nggak boleh.
terus makan santan yang ini enggak boleh. Jadi mau makan apa, Pak? Jadi kenapa saya enggak melarang pantang untuk makan? Yang pertama, kalau kita larang, bagaimana dia mau makan? Mau apa dia? Kasihan. Makanya yang berobat sama saya itu enggak ada pantangan. Cuman saya bilang jangan berlebihan. Makanya makan itu boleh, tapi jangan berlebihan. Itu salah satu menyebabkan penyakit itu makan yang berlebihan. Maka ketika makan itu ada keinginan untuk makan. Ada keinginan untuk makan. Bukan tunggu lapar sebenarnya. Maka cara makan Rasulullah gimana? Makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan, kalau udah lapar makan, berhenti sekenyang-kenyangnya baru berhenti. Itu kita. Beda kan? Bukan pantang. Saya nggak mantangkan makanan. Karena apa? Apa yang kita makan itu jadi nutrisi untuk kita. Yang penting makanan itu halal. Halal baik, ya silahkan makan. Nah, ada yang penyakit kista, ada yang penyakit miom, macam-macam lah perempuan nih. Kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Jadi mau makan apa dia? Kasihan lah kan. Maka ada herbalnya. Makanya ada herbalnya untuk melunturkannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu tadi kan latihannya. Terus. Makanya saya nerapi orang paling lama tuh 5 menit, udah lama kali saya nerapinya itu. Udah 5 menit tuh paling lama saya nerapi orang. Nah, kecuali udah main lintah atau mekam itu agak lama ya. Tapi kalau untuk menterapi tulang, Ustadz berapa menit kemarin, Ustadz? Hilang sakit pinggangnya. Spontan ya. Nah, yang kemarin yang saraf kejepit gimana? Berapa menit? Maka ditekankan untuk latihan. Latihannya itu apa? Kerjakan terus. Bagaimana cara meluruskan lahub tadi? Panaskan, renggangkan, panaskan, terus menerus. Nanti lurus dia. Nah, ada lagi. Oke. Kita batasi 3 terakhir ya, Bang Rusli, Walika sama Ibu ya. 3. Silahkan. 4 lah, apalah. Mau menanyakan satu pertanyaan. Tadi sempat menjelaskan bahwa untuk perbaikan tulang itu adalah melakukan gerakan-gerakan sholat dengan benar. Nah, itu mungkin apakah bisa kita diberikan contoh gerakan-gerakannya? Contohnya ya. Gerakan-gerakannya ya. Oke. Yang pertama, rukun sholat dulu. Rukun sholat itu ada berapa? Hah? Ada berapa rukun sholat? Yang pertama, berdiri tegak lurus menghadap kiblat. Berdiri tegak lurus, buka sebelah bahu, semuanya menghadap kiblat lurus. Dadanya tarik lurus. Pandangan ke tempat sujud. Takbirnya semuanya telapak tangan menghadap ke kiblat dan tarik otomatis rongga dadanya kebuka. Sebahu, sejajar atau sekuping. Kebuka semuanya. Yang ketiga, rukunya. Pas apa? Rukunya langsung tarik. Ya. Tarik, tarik. Akan renggang deh pinggangnya. Selanjutnya sujudnya. Sujud ini beda apa, ada yang renggang, ada ya. Ada yang nutup. Kalau saya pakai yang nutup nih ya, kakinya. Tarik. Anak domba bisa lewat di bawah perut. Tarik. Nah, gitu. Jadi lurus. Ini lurus, ini lurus. Anggota semua ini
hidung kening kena tempat sujud. Ini lurus. Nah, jadi energi itu anak domba bisa lewat di bawah perut. Berarti perutnya diangkat dan pinggangnya diangkat. Nah, Silakan, rally. itu kalau yang saya pakai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Supri. Ini sudah kedua kalinya kami dikasih ilmu sama Ustaz Supri minggu kemarin juga. Ingin saya tanyakan Ustaz, di sini saya mau izin bertanya. Saya tuh mengalami sebuah keluhan di lutut bagian belakang saat jogging itu sering kayak rasa nyeri-nyeri gitu Ustaz. Ya. Jadi sebelumnya saya masih ingat sekali waktu masih SD SMP itu sebenarnya kalau lari itu saya termasuk kenceng bisa dibilang. Tapi sejak mulai kuliah SMA terakhir kelas 3 itu udah mulai kayak pas coba lari tiba-tiba sakit gitu. Jadi kayak kita yang tadinya niatnya mau jogging jadi kayak batal gitu karena terkendala tadi itu. Saya takut nanti aksi tahu juga ada bermasalah gitu tulang. Saya mohon solusinya juga dari Ustaz. Terima kasih. Oke, itu untuk menterapi ya. Itu lutut sebelah mana? Kanan. Nah, berarti dia ketarik ke belakang kanannya. Nanti bisa contohkan ya. Saya contohkan nanti. Mau jadi model di depan. Kes aja, kes. Langsung. Yuk. Langsung sini. Yuk, silakan. Ini sakit enggak berjalan nih? Nah, boleh kalau mau nengok duduk dulu. Nah, sekilas saya tengokkan cara diagnosa saya ya. Pertama duduk dulu. Duduk menghadap ke sana biar semua nengok ya. Kaki lurus. Nah, yang pertama kita tengok bentuk tulang belakangnya. Ini berarti melengkung ya. Melengkung. Ini lurus ya. Terus kita tengok kaki ini. Ini enggak seimbang, kaki yang kanannya turun ke bawah. Tadi lemas, lentur. Nah, langsung kita rapatkan, yang ini turun ke bawah, tiduran. Nah, kita tengok dari bentuk kakinya. Ayo sini, lebih dekatkan. Posisi kaki yang sebelah kanannya ketarik tumitnya. Tumitnya ketarik ke belakang dan tuh, kan jauh. Ya. Tumitnya ketarik, otomatis di sini sakit nih. Ya, otomatis kalau ketarik ini otomatis dia tegang. Di sini sakit, di sini enggak. Walaupun dua tangan saya tuh sakit enggak? Nih, kalau dia ketarik kebuka, ketarik ke belakang, otomatis di sini ketarik kuat. Maka di sini juga sakit. Ya, di sini enggak. Ya, sakit bagian sini karena badan tuh menyesuaikan. Kalau ini ketarik ke belakang, otomatis di sini membalas balikan. Berarti pelintirannya ke lumbar sininya, pinggangnya, maka di sini juga ikut sakit. Ada ilmu jadi diagnosanya, ini enggak. Beda ya. Nah, sampai kalau udah kayak gini pasti sampai ke kepala. Kepala bagian mana? Sebelah kanan juga, di bagian sininya sakit. Di sini enggak. Ya. Benar enggak? Bukan dukun ya. Bukan dukun, karena bentuk tulang tuh kita paham. Kita paham kerangka, bagaimana kita bisa membayangkan nih, kerangka yang normal itu seperti apa? Lurus, bagus, rapi. Maka kalau ada bentuk tulang yang bagus, makanya bagusnya ada tulang ya. Biar gampang saya menjelaskannya. Nah, cara menterapinya gimana? Ini mau dihilangkan nggak sakitnya? Mau? Bener? Ini lipat ke belakang ini. Ya, ini lipat ke belakang. Ini angkat, tangan di kepala, dua-duanya. Nah, pelintirkan badan ke sini. Nah, ini tekan ke bawah. Nah, angkat yang ini. Ini angkat, ini angkat. Yang ini angkat, ini tekan ke bawah. Kuat, lawan kuat. 1, 2, angkat.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini sakit lagi nggak? Nggak? Kemana sakitnya? Hah? Kemana? Nih, sakit lagi nggak? Ini kan nggak sakit nih. Udah seimbang nggak nih? Hah? Berapa menit? Sampai ke berapa menit? Iya, ini sakit nggak lagi nih? Iya, nih sakit lagi nggak? Kalau pondasinya bagus, pinggulnya bagus, semuanya ikut bagus. Simpel kan? Makanya udah cukup. Jadi keilmuan itu jadi orang yang cerdas, benda yang rumit jangan diperumit. Jadi benda yang rumit disederhanakan. Ya? Paham ya? Simpel kan? Kerasa ringannya. Nah, latihan seperti itu terus latihannya. Dah, ada lagi. Bang Pala tadi. Ibu, silakan ibu dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, apakah memang benar suntikan epidural yang memberikan efek negatif pada tulang belakang ibu yang melahirkan secara sesar? Allahu a'lam, Bu. Saya nggak tahu ilmunya. Ya, karena saya nggak mempelajari ilmu itu. Yang saya pelajari tentang pengobatan untuk tibun nawawi, nggak belajar sesar. Kucing aja nggak pernah sesar, Bu. Berapa anaknya? Enggak, memang betul itu. Jadi manusia itu seharusnya lebih pintar daripada binatang. Bagaimana caranya untuk supaya nggak operasi? Kan ada yang melintang, bayinya belum turun kan? Ada yang melintang sana, melintang sini, ada yang terlilit tali pusar. Dalam Islam itu ada cara pengobatannya supaya dia nggak kelilit lagi. Nih contoh, kalau dia terlilit tali pusar, rutinkan dia latihan melempar. Tergantung bentuk pinggulnya nanti. Apakah bentuk pinggulnya ke sini atau ke sini? Kita suruh melempar. Kalau kita melempar, otomatis kebuka nggak dia? Lilitannya kebuka. Pinggul sempit, tinggal dibuka, buka, latihan. Makanya ada metode Maryam. Bagaimana Maryam melahirkan tuh? Jadi saya nggak bisa menjawabnya ketika udah pakai suntik, pakai apa, saya nggak bisa. Kenapa? Itu bukan keilmuan saya, itu keilmuan dokter seperti itu. Ya Bu ya. Makanya kalau saya, bagaimana caranya supaya istri itu lahir dengan normal? Kalau dia melintang, diperbaiki pelintangnya. Kalau dia ibaratnya kepalanya di atas, ibarat sungsang ya, sungsang diperbaiki sungsangnya. Bagaimana caranya supaya dia turun ke bawah? Nah, kalau saya seperti itu. Alhamdulillah untuk ibu hamil yang saya terapi mungkin udah ratusan orang ada. Alhamdulillah semua yang latihan seperti itu lahirnya normal. Udah teruji. Karena kalau kita mengambilnya pengobatannya dari Al-Quran, insya Allah akan aman. Silakan terakhir Bang Pala. Ya Bu ya. Gimana jawabannya Bu? Ibu pernah dioperasi? Hah? Ya, mungkin kalau efeknya saya nggak tahu, ibu yang merasakan. Tapi alhamdulillah kalau yang melahirkan normal, insya Allah paling kebuka pinggulnya aja, tinggal ditutup. Kayak operasi kan dia pakai suntik itu kan ke tulang sumsum dia. Nah tulang sumsum tuh, ya, apalagi dari bedah. Bu, kalau dibelah, otomatis nggak bisa. Gini, contoh nih, dibelah. Bisa nggak nyatukan semula seperti yang ini? Bisa nggak? Logika nggak? Nggak logika kan? Bisa nggak?
Jadi manusia itu jangan dibelah-belah, Bu. Kalau saya, tapi nggak tahu kalau ibu kedokteran barat, saya nggak tahu. Ya. Dia belah-belah sama dia. Belah sini, belah sana kan. Disuntik. Jadi anak yang lahirnya normal ada pres, Bu, dipres. Lahir normal itu anaknya tuh pas lahiran dipres. Sedangkan anak yang sesar itu nggak ada presnya, langsung ambil langsung. Itu beda. Kualitas anaknya pun beda. Makanya ada anak sesar itu kadang kulitnya kering. Beda. Anak yang lahirnya nggak normal, kebanyakan jantung bocor. Kenapa? Nggak ada pres di situ. Nggak ada dipres. Tinggal dipreskan. Makanya ada ilmu bedong. Bagaimana cara menterapi? Ada namanya baby pass. Perbaikan untuk bayi ada. Ya, ada lagi. Waalaikumsalam. Struktur tulang. Ya. Kami ini kan tiap hari mengkonsumsi kopi susu itu banyak teman-teman yang padahal rutin olahraga, tiba-tiba kolesterol, asam urat atau apa gitu. Kalau itu penyebabnya sering minum manis. Minum manis, ya. Apakah ada gerakan atau apapun yang bisa mengatasi minimal meringankan? Oh gitu. Siap. Nah, kalau untuk minum manis, Rasulullah tuh minum manisnya bukan gula, Pak, tapi madu. Minum madu. Rasulullah tuh minumnya madu, bukan gula. Manisnya itu. Dan manisnya sari kurma dan air nabit. Air kurma itu direndam, diminum. Nah, itu manisnya, manisan yang Rasulullah, bukan kopi dicampur gula. Campur susu apalagi. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Kan gitu. Maka tadi diagnosa lagi, tulangnya perbaiki, latihan. Nah, terus dijaga, cara minumnya juga dijaga. Minum air putih yang banyak. Seimbangkan dengan air putihnya. Karena air putih itu punya energi yang sangat luar biasa. Ya, Pak ya? Oke. Oke, masih ada satu lagi, satu lagi. Satu ya. Yuk silakan. Waalaikumsalam. Gimana? Anak saya umur 10 bulan, dulu kena strip. Iya. Kalau panas badannya, kalau mau dikompres nggak bakal turun kalau nggak minum obat. Iya. Itu pun obatnya harus minum ibuprofen usia. Sekarang 2 tahun harus karena pernah masuk rumah sakit. Jadi dikasih dosis untuk usia 4 tahun harus bisa turun. Jadi solusinya gimana Ustaz? Kalau anak saya panas, takutnya strip gitu kan. Oke. Nah, step ya. Kita bahas tentang step. Step ini itu energi tadi nggak naik ke kepala, ke blok. Sebenarnya orang yang step itu anaknya cerdas di atas rata-rata. Cerdasnya di atas rata-rata. Makanya orang autis itu cerdasnya di atas rata-rata, cuma nggak fokus aja dia. Nah, bagaimana cara mengatasi stepnya dan panasnya? Maka diagnosa tadi penting. Bagaimana caranya supaya tulang belakangnya itu arahkan ke bentuk normalnya. Makanya ada namanya baby pass. Nah, obat tadi, nih almarhum Ustadz Haris itu anaknya 2 orang autis tuh. Gara-gara apa? Kejang minum obat, sekarang autis. Tapi dengan keilmuan beliau menggali terus, yang 1 orang itu udah menikah, alhamdulillah sembuh autisnya. Yang 1 orang lagi Hamzah namanya, alhamdulillah sekarang tuh udah bisa ngobrol dengan baik dengan kita. Walaupun masih. Maka bentuk tulangnya itu diarahkan normalkan lagi supaya energinya naik lagi. Kalau untuk dia step, makanya nanti dibawa aja Bu, dibawa aja ke Darul Mahabbah, kita periksa, kita perbaiki lagi. Ada latihannya. Nah, itu solusinya Bu.
Jadi pengobatan itu bukan menambah masalah baru, tapi ada solusi. Solusi untuk pengobatan itu apa? Jadi di pengobatan Tibun Nabawi itu ada solusi, bukan nambah masalah. Ya, solusinya apa? Paham Bu ya? Nah, nanti dibawa aja ke Darul Mahabbah, kita terapi, kita perbaiki lagi. Udah? Terima kasih. Mungkin waktu udah terlalu, udah ya? Ya. Sebenarnya kalau mau saya bahas lagi, karena nggak ada materi, Bu. Saya mendadak ini, nggak ada materi. Jadi harus bertanya seperti inilah. Ya, harus bertanya seperti inilah supaya saya bisa menjawabnya. Kalau nggak ditanya, ya saya bingung. Materi saya nggak ketinggalan, flash disk saya ketinggalan. Gimana ya saya mau jawab, mau menerangkannya. Jadi dengan bertanya itu dia bisa paham ya. Nah, terima kasih. Kesalahan itu diri saya sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ayah anda bunda, sebelum penutup kita ada satu Al-Quran yang ingin kita hadiahkan. Silakan bagi yang bisa menjawab, yang angkat tangan pertama dan bisa menjawab, kita kasihkan Al-Quran nih. Ada Quran Darul Azkar Islamic School. Pertanyaannya, apa? Dia tadi menyebutkan 5, tapi saya minta 4 saja. Sebutkan 4 manfaat berkuda. Silakan Zat. Ya, Mik, silakan. Manfaat berkuda. Yang pertama, pinggul kuat, konsentrasi, keseimbangan, melenturkan otot. Melenturkan dua lagi yang lain. Melenturkan oke, dapatlah melenturkan otot. Ya, melenturkan otot, satu lagi menguatkan. Dapat dong. Fokusan. Ya, sudah Sir. Dapat 4 minimal saja. Silakan maju Sir. Apa ya? Baik, ayahanda bunda, terima kasih banyak. Mengingatkan lagi bagi ayahanda bunda yang ingin konsultasi khusus besok di Darul Mahabbah dari jam 8 sampai jam 4 sore, beliau insya Allah di sana, dan sebenarnya dibatasi untuk hanya 30 orang ya. Silakan siapa yang bisa cepat untuk konfirmasi lagi ke sana. Nah, kita doakan semoga banyak lagi ilmu yang dapat kita kaji dari beliau, sehingga lebih banyak lagi wawasan, karena semakin banyak beliau menyampaikan semakin terbelalak pula mata kita. Kan begitu ya, ini faktor kedaifan kita dalam mengkaji keilmuan. Terima kasih banyak Ustaz atas paparan materi yang antum sampaikan. Kami doakan semoga ini terus jadi jariah buat antum, dan semangat yang antum transfer kepada kami bahwa opsi pengobatan Islam ini bukan alternatif terakhir, tapi sesungguhnya ini adalah pilihan terbaik, yaitu Tibun Nabawi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kami berdua mohon maaf jika ada yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan kajian pada malam hari ini. Yang belum absen silakan di absen. Bang Sofyan mungkin ke ibu-ibu absennya belum. Yang belum wudhu silakan wudhu. Kita langsung sholat berjamaah, sholat isya. Sebelumnya kita tutup dulu kajian kita pada malam hari dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu.
Kita sama-sama akhiri dengan membaca istighfar 3 kali. Doa kifaratul majlis. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam keimanan dan kenaatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.